Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama dengan Ustadz Rahmat dengan tema yang berbeda ya Ustadz ya. Kali ini kita akan membicarakan atau ngobrol tentang rahasia kekuatan sabar. Dan apakah orang yang bersabar itu ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, Ustadz? Terima kasih Mbak Nanda. Sabar dan syukur ini harus dipakai secara seimbang. Sehingga saya sering mengibaratkan sabar dan syukur itu bagaikan sayap kapal terbang. Sebelah kanan sabar, sebelah kiri syukur, atau sebaliknya. Sebelah kanan syukur, sebelah kiri sabar. Silakan mana. Tapi yang jelas kanan dan kiri harus seimbang. Manakala sayap kanan dengan sayap kiri itu tidak seimbang, maka kapal terbang itu akan oleng, akan nyungsep. Sama dalam kehidupan, orang mendapatkan nikmat senang sekali, berlebih-lebihan syukurnya. Bahkan kadang kita bisa melihat di YouTube maupun di WA, di mana orang itu karena senangnya le jingkrak, le joget dan lain sebagainya. Orang yang demikian ini dengan senangnya yang berlebihan, maka di saat dia kena musibah, dia tidak akan kuat dengan sabarnya. Begitu juga orang yang sabar sekali, tapi dia tidak bisa syukur, sehingga dapat nikmat itu biasa saja. Padahal syukur itu adalah perlu kita wujudkan. Sehingga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya engkau bersyukur, akan aku tambah. Tapi kalau kau kufur nikmat, tidak bisa bersyukur, tunggu siksaku amat pedih. Artinya apa? Bahwa nikmat seperti apapun kita syukuri, alhamdulillah. Maka perbanyaklah baca alhamdulillah, perbanyaklah kita syukur. Seperti contoh sederhana sajalah, kita itu berkaca. Ini ibu-ibu yang penting sekali ini yang sering lupa itu. Lupa bahwa kecantikan yang dimiliki itu adalah karunia Allah. Sehingga dia tidak bisa bersyukur. Maka dengan kecantikannya itu, dia akan merasa bangga. Lebih-lebih kalau mau kondangan itu Mbak Nanda. Lupa bahwa ini adalah karunia Allah yang harus kita syukuri. Tapi dia dengan gayanya, dengan make up-nya yang sudah mengundang tukang make up yang luar biasa, penampilannya pun overacting. Over make up ya Ustaz. Iya. Masya Allah itu. Disinilah. Maka kalau ada nikmat, segera kita bersyukur. Alhamdulillah. Maka kalau kita berkaca, kita berdoa, ya Allah, baguskanlah hatiku ini sebagaimana Engkau telah membaguskan wajahku. Kita syukur. Karena kita lupa. Contoh, kita datang ke kebun binatang, kita melihat hewan-hewan di sana. Contohlah melihat kera. Kadang dia nggak syukur. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan aku wajah yang begini. Tidak seperti dia. Lupa. Begitu juga kita melihat orang yang
Tidak sama dengan kita yang notabene-nya itu orang memandang itu mungkin hitam atau apa. Kita kadang kan justru mentertawakan. Mestinya kita syukur. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah ciptakan aku dengan seperti ini. Baikkanlah akhlakku ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaikkan bentuk fisikku yang sempurna. Sebab sebagus apapun ciptaan Allah yang ada pada kita manusia ini, kalau akhlaknya tidak bagus, akan hancur. Bab man laisal akhlak kadubah. Wong sing akhlaknya nggak ada itu bagikan laler yang dia terbang ke sana, hinggap di mana, pindah kemana. Kadang-kadang habis hinggap di kotoran, terus hinggap di muka kita. Artinya nggak punya tata krama, nggak punya akhlak, sopan santun, rasa syukur itu nggak ada. Disinilah perlunya keseimbangan antara syukur dengan sabar. Ya, sehingga saya katakan tadi, ibarat kapal terbang, kalau tidak sayapnya tidak seimbang akan oleng. Sama manusia, antara syukur dengan sabar tidak seimbang, dia akan oleng. Jadi dua bagian tersebut tidak bisa dipisahkan ya Ustaz. Tidak ya? bisa dipisahkan. Karena memang harus sama-sama seimbang ya Ustaz. Harus seimbang. Iya, pada saat kita mengucapkan terasa sangat biasa saja atau sangat mudah diucapkan, tapi pada saat kita melakukannya, melaksanakannya memang ada rasa apa ya? Ada rasa apa Ustaz? Ada rasa seperti aduh kok susah sekali ya menghadapi rasa sabar. Nah, untuk seseorang nih Ustaz, seseorang yang sedang mengalami cobaan, ujian, musibah barangkali ya, bagaimana derajat seseorang pada saat ia tetap sabar dalam menghadapi ujian Ustaz? Monggo. Terima kasih Nada. Jadi dipisahkan nasihat Luqman kepada putranya dalam akhir ayat itu, wasbir ma'asab. Jadi sebagai bentuk akhlak seseorang itu adalah sabar dalam menghadapi musibah. Dan orang yang sabar itu orang yang bersama Allah. Dikatakan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang sabar. Di sini tadi seperti Mbak Nada sampaikan, sabar itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dijalankan. Mudah untuk menasehati orang suruh sabar, tapi belum tentu bila kita yang benar kita bisa bersabar. Memang berat. Maka dijanjikan bahwa innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Bagaimana nikmatnya kita bersama dengan Allah? Kita saja itu bersama dengan kekasih kita yang lain jenis, khususnya itulah Masya Allah. Kadang kita baru datang ke rumahnya bisa diterima dengan baik, sudah rasanya itu Masya Allah gembiranya. Padahal kadang cinta kita belum tentu diterima, tapi kehadiran kita diterima itu sudah Masya Allah bunganya. Nah, sementara sabar itu bersama Zat yang menciptakan langit, bumi, beserta isinya. Luar biasa. Maka disinilah yang saya sampaikan, bahwa kita untuk melakukan sabar, atau kita ini adalah menyuruh orang untuk bersabar, ini harus tertanam dulu tentang keimanan, keyakinan bahwa sabar itu adalah akan membawa kebaikan untuk kita.
Ini yang harus diyakini dulu. Nah, saya sampaikan di forum ini, seorang ibu yang tidak sabar dengan ucapannya, di mana dia itu waktu anaknya yang kecil itu ikut-ikut membantu, namun mendatangkan musibah, di mana keramik yang ia cintai, ia sukai, karena belinya mungkin di luar negeri atau gimana tidak tahu, jatuh pecah. Kemudian dia marah, tidak sabar menerima itu. Dia dengan marah bilang tidak usah ikut-ikut. Ini kan jadi pecah, nak kurang ajar. Mati saja kebruan gedong. Ini kemarahan-kemarahan yang tidak terkontrol, sehingga ucapannya itu mengucapkan secara tidak sadar mendoakan putranya itu mati, kerobohan gedung. Dalam perjalannya waktu, anaknya mbah besar, anaknya cerdas, pintar, sekolahnya hebat, akhirnya menjadi insinyur teknik sipil. Suatu saat dia mendapatkan tugas dari perusahaannya untuk membangun sebuah gedung tua yang harus dirobohkan untuk dibangun bangunan yang baru. Nah, di saat dia itu mengontrol gedung yang mau dirobohkan, dia roboh dan merobohi orang itu, hanya meninggal. Teleponlah kepada ibunya bahwa putranya itu meninggal, kembruan gedung. Nangis ibunya kaget, ingat dan seolah-olah ada suara yang datang. Inilah doamu dulu di saat anak itu memecahkan keramik yang menurut kamu lebih berharga daripada anakmu itu. Ini, jadi tidak sabar bahwa musibah. Maka jangan sampai orang itu kadangan ada sesuatu yang tidak dia sukai, dengan marahnya kadangan bakar kompor. Nah, bakar kompor nggak apa-apa, bisa untuk masak. Tapi kalau kompornya yang dibanting, gelasnya yang dibanting, kan rusak. Sehingga mudah kita jumpai, atau kalau kita mau introspeksi apa yang pernah kita lakukan, kadang setelah marah karena kita tidak sabar dengan sesuatu persoalan, kita sesungguhnya menyesal dengan apa yang kita lakukan. Nah, disinilah pentingnya sabar agar kita itu bisa menerima keyakinan sehingga mempunyai derajat yang tinggi karena kehidupannya bersama dengan Allah. Ini yang lebih penting. Luar biasa. Duh, terima kasih ya untuk Ustadz Rahmat yang sudah memberikan penjelasan bahwasanya derajat seorang ini insya Allah akan ditinggikan ya Ustadz ya pada saat dirinya sabar dalam menghadapi ujian atau pencobaan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.